Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian setelah anak itu berdoa seperti itu, farajafa bihimul jabal, maka gunung itu terjadi gempa. Rekak karu-karuan, gempa yang dahsyat. Fasyaitu bih, dan tentara-tentara tadi itu terlempar al-jabal, terlempar dari gunung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Muslimun Curah Jero Panji Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Cita bijalisil malik, kemudian didatangkanlah yang di penjara tadi, teman duduk raja yang di penjara datangkan. Rohib sudah mati, kemudian tawanan satunya yang sudah disiksa tadi, kemudian ngaku yang ngajari ilmu tauhid itu si pemuda, teman duduk raja yang sudah tidak buta. Faqila lahu, dikatakanlah kepada dia oleh raja, sama, irji antinik, keluar kamu dari agamamu atau aku akan siksa, gitu kan. Nah, itu jangan jelas gitu pilihannya. Kemudian sama, fa'aba, enggan, tetap meskipun sudah kelihatan di depan mata orang kepalanya terbelah gara-gara digeraji, gara-gara tidak mau meninggalkan agamanya. Teman duduk raja ini tadi rupanya imannya sangat kokoh, tauhidnya sangat kuat, sehingga diancam seperti itu dengan sudah ada contoh di depan mata, dia tetap fa'aba, dia tetap enggan. Akhirnya apa yang terjadi? Fawati'al minsara fi makrifi ra'sih, jadi diletakkanlah geraji itu di atas kepala dia. Fasaqahu bihi, dan digerajilah kepala dia itu, digerajikan hatta waqa'a siqah, sampai terbelah juga. Sama ini ya, kita bayangkan sama seperti tadi itu. Kemudian yang terakhir sekarang, ji'abil hulam, setelah ada dua mayat yang kepalanya sama-sama terbelah tadi itu, didatangkanlah seorang pemuda tadi yang dimasukkan ke dalam penjara, dalam tahanan, dimasukkan dan dikatakan kepada pemuda itu oleh raja, faqila lahu irji antinik, sama, keluar kamu dari agamamu. Kemudian fa'aba, sama, dia juga enggan. Fatafa'ahu, diserahkanlah dia pemuda ini ilan nafari, kepada prajurit atau kepada penjaga atau pengawal atau pasukan, ya, nafari min ashabihi, dari prajurit, dari tentara-tentara kerajaan yang dimiliki. Faqala, rajanya berkata kepada prajurit-prajurit ini, idhabu bih ila jabali kadza wa kadza, bawa pemuda ini, bawa dia ini ke gunung sana, tidak sebutkan nama gunungnya, hanya kadza wa kadza. Fas'adu bihi jabali, kemudian sesampainya nanti di puncak gunung, fa idza balagtum dirwatahu, tawarkanlah dirwatahu kepadanya. Fa in raja'a an dinihi, apabila dia mau keluar dari agamanya, maka bebaskanlah anak ini. Wa illa, tetapi apabila tidak, fatrahu, maka
lemparkanlah dari atas gunung dia, anak muda itu. Wah, ini lebih kejam ya Pak. Kalau tadi digeraji, sekarang dibawa ke atas gunung yang tentu di bawahnya itu batu-batu, gunung padang pasir. Berarti kita bisa bayangkan gunung di padang pasir bukan berisi semak-semak, tapi berisi batu-batu. Kita kalau lihat ke haji umrah, lihat di gunung-gunung di padang pasir seperti itu, batu-batu isinya. Di atas, kalau tidak mau keluar dari agamanya, suruh melemparkan ke bawah. Wah, ini lebih ngeri ini. Kemudian fadhahabu, maka dibawalah, maka mereka membawalah pemuda itu bihi fasyaitu bihil jabal. Kemudian setelah dibawa dan ditawarkan, ternyata tetap jawaban anak muda ini tidak mau keluar dari agamanya, maka dia hendak dilemparkan dari atas gunung atau bukit. Nah, di saat bersiap-siap mau dilemparkan ini, si anak muda ini berdoa Pak, rupanya minta perlindungan kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkanlah atau hindarkanlah aku dari kejahatan mereka bima syi'ta, dengan cara yang Engkau kehendaki ya Allah. Ini satu catatan Pak, nanti kita urai. Bima syi'ta. Kemudian kita teruskan. Kemudian setelah anak itu berdoa seperti itu, farajafa bihimul jabal, maka gunung itu terjadi gempa. Gak karu-karuan, gempa yang dahsyat. Fasyaitu bih, dan tentara-tentara tadi itu terlempar al-jabal, terlempar dari gunung itu. Yang jatuh malah yang mau mendorong. Nah, ini apa? Senjata makan tuan namanya. Jatuh ya pastinya mati, karena dicari gunung kada wa kada itu maksudnya gunung yang memungkinkan, kalau gunung yang serem-serem pastinya. Gunung yang sudah diketahui ada jurangnya, curam dan berbatu tajam-tajam. Itu. Makanya gunungnya tidak sembarangan dipilih, kada wa kada. Gunung sana, gunung tertentu. Tidak sembarang gunung. Gunung yang ngeri. Akhirnya justru pasukan ini yang terlempar jatuh ke dalam jurang, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa anak muda tadi, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kemudian setelah para penjaga atau para prajurit tadi itu sudah tamat, wajaa yamshi ilal malik, maka anak muda ini enggak melarikan diri Pak, tapi dia balik, dia mendatangi al-malik, mendatangi raja. Faqala lahul maliku, maka sang raja tadi itu bertanya kepada si pemuda, ma fa'ala ashabuk, apa yang kau lakukan terhadap pasukan-pasukan yang mengawalmu tadi, yang membawamu tadi? Kurang lebih seperti itu. Kok kamu balik sendirian, mereka nggak ada, apa yang kamu lakukan dengan mereka, dengan pasukan-pasukan itu? Faqala, dijawablah, kafanihimullahu ta'ala, Allah melindungi, Allah menghindarkanku dari rencana jahat mereka. Sang raja masih tidak terima Pak. Fatafa'ahu ila nafarin min ashabik, kemudian anak muda ini diserahkan kembali ke kelompok pasukan yang baru. Faqala, kemudian kepada kelompok pasukan tadi itu si raja kembali berpesan, idhabu bihi fahmiluhu fi kurukuri, bawa dia, anak ini, fahmiluhu, naikkanlah fil kurkurin, naikkanlah di kapal, watawassatu bihil bahra, dan apabila sudah sampai dia di tengah-tengah laut, fa in raja'a antinih, tawarkan apabila dia mau keluar dari agamanya, maka bebaskanlah anak muda ini, wa illa, dan apabila dia menolak, faqdhifuhu, maka ceburkanlah ke dalam laut. Nah, ini lebih ngeri ini, di laut lagi. Kemudian fahadabu bih, maka pasukan ini mereka membawa anak muda tadi. Faqala, ceritanya sama, mengikuti petunjuk raja. Ketika dibawa, dinaikkan ke kapal sampai ke tengah laut, anak ini ditawarkan
keluar dari agama atau aku ceburkan engkau. Rupanya pemuda ini menolak. Faqala, anak ini ketika sedang siap-siap untuk diceburkan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, hindarkanlah aku dari kejahatan mereka dengan cara yang engkau maui. Fangkafaat bihim asyafinatun, terbaliklah mereka, kapal itu, faghariku, berarti mereka tenggelam. Kapalnya terbalik, mereka terjebur ke laut dan tenggelam. Ya wis, kalau tenggelam ya kemana alamatnya? Nah, kedua kalinya pemuda ini selamat, dan apa yang dilakukan? Waja'a yamshi ilal malik, dia balik lagi mendatangi sang raja. Faqala lahul malik, maka melihat anak muda ini pulang dengan selamat, dengan tidak dikawal oleh para pasukan yang membawa, kemudian raja ini kembali bertanya, ma fa'ala ashabuk, apa yang kau lakukan terhadap orang-orang yang menyertai kamu? Faqala, sama jawabannya, kafanihimullahu ta'ala, Allah menghindarkan aku, menyelamatkan aku dari kejahatan mereka. Faqala lil malik, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amaruka bih. Wahai baginda, sungguh engkau tidak akan pernah bisa membunuhku hingga engkau mengikuti apa yang aku katakan atau apa yang aku perintahkan kepadamu. Mengikuti sesuatu yang aku perintahkan kepadamu. Qala, raja kemudian bertanya, ma huwa, apa itu? Jadi rupanya pemuda ini siap untuk dibunuh, Pak. Siap untuk dibunuh. Tapi cara matinya pemuda ini dia atur. Dia yang atur. Dengan mengatakan kepada raja bahwasanya engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali dengan cara pembunuhannya, dengan cara seperti apa yang aku perintahkan kepadamu, wahai raja. Raja kan seneng, Pak. Oh, berarti anak ini siap mati, mau mati dan bisa mati. Oke, kalau begitu bagaimana caranya supaya aku bisa membunuhmu? Nah, ini Pak ya. Ini satu episode yang akan secara tersendiri kita bahas. Bagaimana pemuda ini minta diperlakukan seperti apa dan dia rela mati oleh raja.